何度も困難を乗り越え自分を乗り越え達成されるものだ。 Update terbaru lagi dari movie Kamen Rider Agito Psychic War yang akan tayang di tahun 2026 ini. Ini update besar guys, dan setelah Kamen Rider G6 kemarin yang udah Ana bahas, mereka itu nggak pakai lama langsung mengumumkan akan memunculkan Kamen Rider baru lagi. Setelah 6, ya 7. 6-7. Ini dia Kamen Rider G7 guys. Ini beneran, ini resmi, dan ini official dan bukan AI ya. Sabar dulu, kita bakalan bahas dulu perlahan semua update terbaru soal movie Agito ada apa aja dari pagi ini. Pertama ada poster dan juga visual terbaru untuk movie Kamen Rider Agito Psychic War. Kalau kemarin poster utama ya saat pengumuman perilisan itu menampilkan wajah dari Kamen Rider Guilds yang sudah rusak, kali ini bisa dibilang lebih meriah lagi. Di paling atas menampilkan sosok dua Kamen Rider baru yang akan muncul di movie ini, yaitu Kamen Rider G6 dan juga Kamen Rider G7. Yang keren, posenya itu dibikin sama kayak gitu, lagi kayak begini ya. Tapi si G7 lebih besar. Jadi seakan-akan ini tuh kayak evolusi form nih, dari G6 menjadi G7. Di bawah ada 3 pemeran utama kita. Pertama ada Jun Kaname yang bakal berperan sebagai Makoto Hikawa. Dan kedua ada abangku Toshiki Kasuya yang pastinya sebagai Sugami Soichi aka Kamen Rider Agito. Dan cast baru nih yang baru aja kemarin dikonfirmasi akan menjadi user dari Kamen Rider G6, yaitu Ruriko Aoi yang diperankan sama Yuchami. Jadi ini kayak menggantikan posisi dari Kamen Rider Guilds ya, dimana aktornya kan ya berhalangan hadir. Bukan berhalangan sih, tepatnya di blacklist. Di sekeliling poster kita itu bisa melihat ada sosok seperti unknown atau monster ya, tapi terlihat bentuknya itu udah seperti rider banget atau seperti Agito. Nah ini apa? Nanti Ana bakal jelasin pas trailer breakdownnya. Posternya ini secara overall keren banget ya. Jadi tak ingetkan lagi di awal kalau Kamen Rider Agito Psychic War bakalan tayang dulu di bioskop Jepang pada tanggal 29 April 2026. Sebentar lagi ya, bulan depan sudah tayang. Lanjut, movie Agito ini juga mengeluarkan trailer terbaru dengan durasi 1 menit. Dimana di trailer ini kita itu diperlihatkan lagi dengan lebih banyak detail. Kalau trailer pertamanya kan banyak yang kayak cuman ditis tipis-tipis doang, membuat kita juga banyak bertanya-tanya, sekaligus juga ya menduga-duga, ini kenapa nih? Ini siapa nih? Nah, di trailer kedua ini ya seakan menjawab banyak pertanyaan tersebut yang sudah kita breakdown juga pertama kali waktu itu. Yuk langsung aja kita bahas secara cepat guys. Di sini ada 4 kalimat di trailer ini yang udah Ana satuin ya. Jadi artinya itu ya satu kesatuan dan isinya itu sama dengan yang ada di trailer pertama. Yang ini artinya dunia yang terbangun karena kekuatan super. Berikutnya, saat manusia mendapatkan kekuatan. Lalu disambung kalimat yang kedua tadi itu ke sini, yang artinya menjadi monster. Dimana saat kalimat menjadi monster ditampakkan, mereka ngeliatin juga muka dari Kamen Rider Guilds yang sudah hancur dan ada di sebuah tabung lab gitu. Terakhir, apa yang ada di balik atau di ujung evolusi tersebut? Nah, jadi kalau disatukan kayak gini guys. Dunia yang terbangun karena kekuatan super. Saat manusia mendapatkan kekuatan dan menjadi monster. Apa yang ada di balik atau di ujung evolusi tersebut? Kira-kira seperti itu guys. Lalu di trailer ini kita itu sudah diperlihatkan dengan jelas siapa saja 4 orang utama yang berkekuatan super yang membuat kota kacau dengan banyak membunuh orang-orang dengan kekuatan Agito mereka. Jadi mereka-mereka ini tuh punya kekuatan Agito tapi digunakan dengan cara yang salah nih. Nah, pertama ini dia. Bener kan? Ternyata si pria yang pakai wig putih dan berotot itu Datesan. Jadi ini adalah Rouge yang diperankan sama Hiroaki Iwanaga. Di trailer pertama, pas dia lagi jalan dengan santainya, terlihat tubuhnya itu seperti mengeluarkan asap ya. Dan kalau dilihat di sini, kekuatan super dari si Rouge ini tuh bisa nerbangin orang-orang sesuka hati dia. Kelihatan lah itu tangannya kan pakai banyak aksesoris gitu guys ya. Jadi udah kayak di Star Wars lah, bisa terbangin objek, bisa terbangin orang-orang. Tapi begitu orang-orang itu diterbangin ya langsung dijatuhin. Udah modar ya. Dan kedua, akhirnya My Istri nongol di trailer loh ya. Bener juga kan tebakan kemarin guys, si wanita misterius yang memakai gaun dan juga topi hitam itu Sumuri. Jadi ini adalah Shibukawa yang diperankan sama My Istri Kokoro Aoshima ya. Gak cuma dari tebakan outfitnya aja, tapi mata biru yang diperlihatkan di trailer pertama juga itu emang matanya Kokoro Aoshima ya. Masa mata My Istri sendiri Ana lupa. Jadi kekuatan super yang dia punya, dia itu bisa mengeluarkan listrik berwarna kuning dan membuat orang-orang itu tersengat sampai meninggoy ya.
Penjahat selanjutnya, kalau kalian ingat, orang ini tuh pernah main di movie Exit sama Ghost ya. Dan dia itu jadi bawahannya Dr. Pac-Man. Jadi nama aktornya itu Suzunosuke Tanaka. Dan dia di sini berperan sebagai Haruma Kito. Dia itu punya ciri khas ya, dengan senyum yang menyebalkan seperti ini. Dan terlihat kekuatannya itu bisa membakar orang-orang sampai menjadi abu. Dimana ketika terbakar ya, ada api berwarna hijau yang keluar dari si badan korban. Jadi sama kayak orfonok-orfonok di Vice yang udah kena rider kick, kan apinya itu biru. Nah, ini tuh hijau guys. Penjahat terakhir tipe-tipe beliau nih kayaknya ya. Jadi berkacamata, rapi ya, jadi inget sama Knee of Stomach guys. Jadi ada Satoshi Kaneda yang berperan sebagai Hayami. Terlihat dia itu sedang memegang cairan berwarna biru ya di sebuah tabung. Nah, apakah ini tuh cairan yang dapat mengubah orang-orang menjadi Agito secara instan? Kan bisa dibilang kan kekuatan Agito itu kayak berkah guys ya. Tapi ini tuh kayak lewat cairan udah secara biologis seperti ini guys. Dan dia kayak coba nyebarin ke orang-orang di kota. Jadi kemampuan si Hayami ini, dia itu mampu mengubah jarinya menjadi objek yang sangat tajam. Seperti di bagian ini, dia itu kayak mau nyucuk mata orang pakai jarinya nih. Tapi ini orangnya terlihat kayak sangat santai ya. Ya itu dia para penjahat utama yang sudah diperlihatkan dengan jelas kepada kita siapa saja yang memerankannya ya. Jadi sekarang mari aja langsung kita lanjut lagi. Nah ini bagian pertama di trailer kemarin ya. Jadi ini adalah korban pertama karena perbuatan orang-orang berkekuatan Agito. Dimana terlihat dia itu mati mematung seperti itu. Ternyata di TKP ini yang lagi diselidikin sama kepolisian, ada Mbak Sumiko Ozawa loh yang diperankan sama Toko Fujita. Jadi dia itu ketua G3 unit ya di serial waktu itu. Dan di akhir serial kan dia itu pergi ke London ya untuk berkuliah. Dan di Girls Remix diceritakan dia itu udah jadi dosennya Rine Kudo di universitas yang sama juga. Dan setelahnya dia itu kembali lagi ke Jepang dan bergabung lagi dengan kepolisian untuk menangani kasus ini. Dia bilang di sini, sudah 25 tahun sejak terakhir kali saya melihat hal ini. Tampilannya juga dibikin sama lagi ya seperti di serial Agito tahun 2001. Jadi berponi rata seperti itu. Terus juga rambutnya kayak diikat guys ya. Ya emang bagusnya begini sih Mbak Ozawa-san ya. Kemarin di Girls Remix poninya kan dibuka, jadi kelihatan banget tuh tuanya ya. Ya aktrisnya emang udah tua tapi bagusnya ya tampilannya kayak gini. Ya jangan komentar, udah tua ya keriput-keriput. Nah, pas nonton Agito waktu itu ini waifu Ana dulu guys ya. Jadi selain Ozawa-san ternyata ada Omuro juga di TKP yang sama ya. Jadi ini dia Akiyoshi Shibata yang berperan sebagai Takahiro Omuro, ketua dari G5 unit. Jadi bagi kalian yang nanya, mana nih Kamen Rider G5 kok langsung ke G6? Itu bukan Kamen Rider ya, tapi sebuah unit dimana dari G1 sampai ke G6 Anda itu udah jelaskan semua di video terakhir kemarin. Bahkan ada campur tangan dari si story-nya SIC, ada dari manga juga. Jadi silakan nyimak ya pembahasan Anda kemarin guys. Nah berarti ini tuh comeback-nya Omuro setelah dia juga muncul di episode Kamen Rider Gyo waktu itu ya. Dan sebelum si movie ini tuh diumumkan rilis, dia juga kan yang nongol lagi guys ya untuk kayak ngasih speech ya. Tampilannya juga dibikin sama seperti saat di episode terakhir di mana ada pidato dia kan saat meresmikan G5 unit. Jadi dibikin dia itu ya pakai topi dan berkumis seperti ini. Jadi saat orang-orang itu diterbangin sama manusia berkekuatan Agito di kota, ternyata Ozawa-san juga ada di sana. Dan sedang bersama juga dengan karakter kesayangan Toshiki Inoue, yaitu Toru Hojo, yang diperankan oleh Jun Yamazaki. Apakah sekarang mereka berdua udah akur nih guys ya? Apakah kita bakalan melihat lagi nih adegan pengecut dari si Toru Hojo nih di movie ini? Waktu itu kan yang paling ikonik di serialnya ya pas dia itu lagi lawan Unknown di sungai gitu guys ya. Dia kan kayak ngelepasin armor G3-nya terus langsung pergi kabur ya terbirit-birit ya. Ada cast baru juga nih ya, yaitu Ruriko Aoi yang diperankan oleh Yuchami, di mana dia itu menjadi polisi wanita sekaligus juga user dari Kamen Rider G6. Kemarin Anda udah bahas lengkap ya soal ini ya, soal doi ya, di mana dia juga bakalan ada ketertarikan sama Hikawa Makoto, membuat Anda juga memprediksi tipe-tipe karakter kayak gini, apalagi penulisnya Inoue itu ya bakalan mati mengenaskan di akhir film, sama seperti Mbak Rena aka Kamen Rider Muse ya di movie-nya Vice Paradise Regain. Tadi jadi Polantas, tapi terlihat juga di trailer ini dia itu lagi bertarung sama sosok monster dengan wujud manusianya. Di trailer ini nggak dimunculin sama sekali sih aksi dari Kamen Rider G6 itu seperti apa ya. Sayang sekali. Abangku juga sudah jelas ada, yaitu Sugami Soichi aka Kamen Rider Agito ya, yang diperankan sama Toshiki Kasu. Di sini dia itu sedang berbincang dengan Hikawa dan bilang, dan terlihat ya dia itu ya kayak pakai baju kokinya tuh ya, karena kan udah buka restoran juga. Nah, di sini si abangku itu bilang, cuman Hikawa-san yang bisa melakukannya. Ini emang mengundang pro dan kontra guys ya. Tapi keputusannya di movie ini, pemeran utamanya itu adalah Makoto Hikawa yang diperankan sama Jun Kaname. Jadi bukan Sugami Soichi guys. Jadi Sugami Soichi salah satu aja, tapi bukan cover depannya.
Nah, bahkan rumor yang agak pahitnya, Sugami Soichi nggak akan berubah menjadi Agito sama sekali di movie ini. Movie judulnya Agito, tapi Agitonya nggak ada. Bingung kan ya? Nah, jadi dengan alasan dia itu udah kehilangan kekuatan Agitonya, katanya. Jadi jangan terlalu percaya mentah-mentah juga. Memang ada kekecewaan juga Ana ya. Karena kalau kita lihat poster Soichi, soalnya jelas-jelas ya berpose kayak mau berubah jadi Agito seperti itu ya. Tapi soal keputusan Hikawa yang jadi MC, ya ini benar ya. Dan sudah sangat terlihat. Mungkin mumpung Jun Kaname ini balik, alumnus paling sukses nih ya di Agito, ya sekalian aja dibikin jadi sosok paling depannya. Gak mungkin kan jadi figuran doang ya. Ana lihat di beberapa bagian Hikawa ini tuh kayak ada di sebuah penjara dan menjadi tahanan. Nah, bingung juga kan? Bukannya dia itu dari kepolisian, kok tiba-tiba masuk penjara? Jadi posisi Hikawa itu kayak direndahkan dulu nih di awal film ya. Dibikin kayak ya misterius, sad gitu ya. Terus juga ya kayak penuh rasa depresi. Tapi fokus utamanya ya tetap ke dia. Jadi dia ini tuh kayak udah dijadwalkan muncul di momen-momen krusial biar kesan pahlawan utama datang belakangannya itu dapet di sini. Udah kelihatan banget ya. Soal alasan dia masuk penjara kenapa, ya nggak tahu guys ya. Prediksi ngaco aja ini. Apakah Hikawa itu kayak menjadi kambing hitam nih atas kegagalan sistem G yang dikembangkan nih? Atau dia itu ya kayak membangkang perintah lah demi keadilan yang salah, ya siapa tahu. Atau mungkin dijebak menggunakan kekuatan psikis, berhubung orang-orang juga udah punya kekuatan super seperti itu. Jadi kayak dimanipulasi lah pikirannya. Jadi mengingat musuh kali ini ya bisa memanipulasi realita dan juga si pikirannya itu ya. Dan Hikawa mungkin dibuat seolah-olah melakukan kesalahan fatal atau menyerang rekannya sendiri. Itu kemungkinan guys ya. Sehingga dia juga ditahan dan ya nggak bisa bela diri tanpa bukti-bukti fisik ya. Dan bakalan ada pasukan-pasukan kerocoknya juga di sini. Ini yang muncul di poster utama juga ya, yang tadi udah Ana singgung. Jadi ini tuh kayak unknown, tapi mereka dari segi look itu seperti kayak Agito juga. Lebih tepatnya lagi, ini monster-monsternya kayak versi SIC dari Kuga ataupun Agito. Apa gara-gara cairan tadi guys ya, yang dibawa sama antagonisnya, orang-orang itu jadi berubah seperti ini. Nah, jika matching dan juga berhasil, ya mereka itu bakalan jadi spesial dan tetap dapat wujud manusia. Kayak si 4 antagonis utama itu guys ya yang mengacau di kota. Kalau gagal, malah menyiksa tubuh dan malah mengubah mereka menjadi monster-monster kerocok seperti ini. Mungkin ya. Scene berikutnya. Ini penting nih kayaknya guys ya. Hikawa itu sedang berbincang atau berbicara dengan seorang yang misterius. Kalau dilihat-lihat, walaupun burem, ada kemungkinan ini adalah Kaori Kino, aka Another Agito yang diperankan sama Takanori Higuchi. Kalau benar, ini membuat kita itu bertanya, loh, bukannya dia udah modar ya? Nah, itu dia. Dan siapa tahu begini guys, prediksi ngaco-ngacoan lagi aja. Dia ini antagonis utama yang ada di balik tersebarnya kekuatan Agito secara masif. Ini karena trailernya itu nggak ada subtitle, jadi mohon maaf ya kalau yang Ana tangkap itu ya ada salah ya guys ya. Orang yang kemungkinan jadi antagonis utama ini tuh bilang saat lagi berbincang sama Hikawa, kita akan menyelesaikan misi kita, yaitu soal reformasi umat manusia. Ini adalah evolusi. Tapi Hikawa bilang ini salah. Jigau! Evolusi macam apa bagi umat manusia jika harus dibayar dengan begitu banyak pengorbanan? Apa Hikawa yang mewakili manusia biasa ini tuh ditawari juga nih dengan cairan ini agar dapat kekuatan super alias menjadi Agito. Tapi ya dia nolak guys. Sebenarnya plotnya itu simple banget guys ya. Udah langsung ngerti juga ya. Cuman ya mohon maaf sekali lagi karena ini kan ya percakapan dalam bahasa Jepang ya. Kita juga diperlihatkan dengan aksi dari Kamen Rider G3 dan juga G3X di sini. Dimana usernya ini tuh sudah bukan Hikawa lagi ya, melainkan cast baru dan udah pasti ini tuh jadi samsak guys. Mereka ini tuh tugasnya nemenin Kamen Rider G6 ya, yang bakalan jadi kepalanya lah bisa dibilang ya. Ada masa lalu Hikawa juga diperlihatkan di sini. Nah ini tuh scene dari movie Project G4 guys kalau kalian inget. Jadi ini tuh si Hikawa saat dia itu nembak Kamen Rider G4 mau nggak mau yang lepas kendali ya. Sebagai penutup trailer ini kita itu diperlihatkan dengan Henshin scene dari Hikawa Makoto yang berubah menjadi Kamen Rider G7. Udah nggak dibantu dipakein sama orang ya armor-armornya dan juga nggak dibes lagi guys ya. Tapi Hikawa itu berubah otomatis lewat sebuah teknologi nanotech mirip-mirip seperti Iron Man. Ini yang Anda takutkan guys ya. Jangan sampai soal pendekatan realistisnya itu dihilangkan dan pendekatan itu jadi lebih dekat ke yang magis. Ya pahamlah, zaman itu berkembang ya, dimana G-System ini juga pasti improve sesuai zaman dan juga kita itu diperlihatkan dengan sesuatu yang lebih canggih. Ya, sorry to say, ini CGI-nya sedikit kacur sih untuk kelas movie bioskop guys. Sudah ada gambar ofisialnya juga bagi kalian yang mau lihat full body dari Kamen Rider G7 ini ya. Secara impresi pertama, Ana kurang suka sih entah kenapa. Jadi bentuk helmet itu kayak agak
bantet sedikit, tanduk juga kayak antena wifi. Pewarnaan birunya juga ngejreng banget itu ya, nyala banget. Ditambahin juga sama warna kuning ya di bagian buletan-buletannya ya. Tadi di poster utama sih keren ya. Oh, tapi penampakan aslinya ya kayak begini guys. Gak heran gitu, banyak pro kontra juga pas foam ini tuh muncul tadi pagi dan juga publish di fanpage ya. Dan dari pro kontra ini banyak yang kayak ngewarnain lagi foam ini sesuai dengan selera mereka. Ada yang dibikin warnanya itu jadi lebih ke biru gelap lah. Terus juga bagian kuning-kuningnya ini mereka itu ubah juga jadi warna silver lah ya. Ini tuh sedikit bukti ketidakpuasan sama foam ini guys ya. Beneran kata Ane. One thing yang Ane suka, mereka itu bikin jadi slim lah. Jadi slim tapi futuristik, dan dari segi power ya tapi ya naik drastis pasti ya. Terlihat Kamen Rider G7 ini juga memakai belt yang lebih besar di bagian pinggangnya. Tapi sayang sekali ini tertutup sama tangan kirinya tuh ya. Mungkin ini tuh lagi aktivasi sesuatu di beltnya kah ya? Jadi beltnya itu kayak lebih bergimmick di sini ya. Jadi bukan jadi indikasi battery level aja seperti kayak G-Series sebelumnya. Dan di trailer ini kita juga diperlihatkan dengan penampakan di bagian helmet dalamnya dari Kamen Rider G7 ini. Jadi ada muka Hikawa-nya dan ada indikator-indikatornya juga ya, ala-ala Tony Stark di dalam helmet Iron Man-nya lah. Kalau di Tokusatsu itu ada Kamen Rider Bird juga kan yang begini ya. Bahkan waktu itu Anda pernah bikin list rider-rider dengan penampakan di dalam helmet kayak begini. Dan karena G7 kayak gini, ya udah nambah list lah guys ya. Boleh disimak tuh video Anda yang waktu itu. Oh ya, bahas terakhir Anda hampir lupa. Theme song utama dari movie ini juga sudah diumumkan lewat lagu berjudul Dramatic Heibon yang dibawakan oleh band Orange Range ya. Lagunya udah bisa kalian dengerin di trailer terbarunya ini. Anda suka Orange Range? Gak usah ditanya lagi kredibilitasnya ya. Jadi Bleach, Naruto, Code Geass itu nampol semua openingnya. Tapi kenapa ya? Lagunya berasa kurang cocok sama movie-nya yang kayak temanya itu gelap kayak begini ya. Kayak terlalu loncat gitu dibanding opening Agito waktu itu guys. Coba lihat movie-nya Vice. Ya memang movie Vice hancur, tapi Anda suka theme song-nya. Jadi dari opening-nya ya, yang di serialnya yaitu Justifies, kan jadi Identifies yang jadi theme song dari movie-nya. Dan nggak terlalu loncat, kayak masih senada, masih setema gitu ya. Dan masih dibawain sama penyanyi yang sama juga, yaitu si Isa ya. Ini kayak terlalu jauh aja gitu, kayak terlalu langsung ceria ya. Kan dulu kan Yamino, mendayu-dayu gitu ya. Kita tuh kayak kebawa banget sama openingnya. Ini kayak ceria banget, kayak anime banget ya. Nah, jadi kalau kalian, gimana pendapatnya nih buat Kamen Rider G7? Silahkan komentar juga di bawah. Yang udah pada nonton trailer terbarunya juga, silahkan jika kalian ada tangkapan-tangkapan yang menarik, komentar aja di bawah. Ya udah, Anda harus langsung ngedit nih guys ya, langsung ngejar upload hari ini juga. Thank you semuanya yang udah menyimak. Bye-bye.